Menariknya dari speaker ini, kita nggak perlu istilahnya kan kalau zaman dulu connect itu harus ada konfirmasi ya. Iya. Connect dari HP, konfirmasi melalui equipment-nya gitu ya, barangnya. Kalau di Kison nggak perlu. Memang visi awal kita dari dulu ketika kita tulus untuk mengedukasi, berbagi berkah. Maka saya percaya kalau kita itu memberkati dulu, pasti nanti berkat itu yang ngejar kita. Gitu. Nah, barang siapa memberkati, pasti akan diberkati. 2 HP juga bisa. Oh, Gitu, pakai 2 HP. Yang satu buat play musik, yang satu di sini buat kontrol apps. Intinya contoh mungkin kita langsung ke analogi penggunaan ya. Misalkan ada suatu contoh pengantin lah ya, gitu ya. Nah, pengantinnya misalkan yang tahu tamu-tamu kan pengantin nih. Oh, ini tamu bapaknya. Ya otomatis lah dangdutan gitu lagunya ya, yang di sini dikontrol. Tapi yang sound engineer misalkan yang di belakang gitu, yang sound engineer di belakang tetap pakai buat istilahnya buat kontrol soundnya gitu ya, soundman-nya lah kasarnya gitu. Sebelum kita tutup apakah ada produk-produk yang lain yang segera akan hadir dari Keysound ini selain portable speaker? Ada, Pak. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio Partner. Luar biasa, kita kembali dalam segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Dan kali ini edisinya cukup rada berbeda. Karena kita kedatangan tamu, satu hal yang sangat membahagiakan saya, bermunculan begitu banyak produk-produk lokal, brand-brand lokal dengan kualitas yang semakin baik. Dan kali ini luar biasa, salah satu brand baru yang baru, new baby born lahir di Indonesia, akhirnya menggandeng Pro Media Innovative Solution Channel berkolaborasi untuk memasarkan, memperkenalkan sebagai promosi untuk produk-produknya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, welcome Angga dari Keysound Pro Audio. Sweet. Wah, apa kabarnya? Kabar baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas kolaborasinya, Pak. Akhirnya bisa berkolaborasi juga nih dengan Pro Media Innovative Solution Channel, Pak. Thank you. Wah, kita happy sekali. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu netizen se-Indonesia Raya. Kita bahagia, senang banget kedatangan tamu Angga dari Keysound. Wah, ini luar biasa nih. Sebelum kita perkenalkan, lebih baik history behind-nya gitu boleh share dulu ke netizen se-Indonesia Raya, Angga. Ini lucu sekali namanya. Logonya juga keren sekali nih. Keysound. Q-nya gede gitu. Keysound gitu. Pak. Kenapa namanya Keysound gitu? Keysound sih kami dari PT Kinata Suara Anugrah ya, Pak. Oh, nama perusahaannya Kinata Suara Anugrah. Waduh, gitu, ini kayak nuansa Jepang sekali. Kinata gitu. Bukan Jepang, Pak. Kita malah mengambil dari filosofi Jawa sebenarnya, Pak. Jawa, Kinoto Suworo, Pak, gitu. Ini keren ini. Jadi ternyata malah saya pikir Jepang gitu, PT Kinata gitu. Ternyata malah Kinoto Sworo Son gitu. Jadi Kinoto Sworo gitu, Pak. Yang artinya basic filosofi Jawa sih, Pak. Jadi Ki itu istilahnya lebih mendalami suatu bidang gitu ya, tapi ahli gitu. Gitu ya. Ki untuk menata suara. Luar biasa. Makanya kalau di pewayangan Jawa itu Ki Dalang gitu. Ki Mantep Sudarsono itu Ki gitu ya. Ki semua. Atau misalnya Ki Empu Tantular gitu kan. Biasanya ahli bikin keris. Ahli main wayang kulit gitu. Ki itu sebutan untuk ahli. Dan panjangnya tadi apa namanya? Kinoto Sworo Anugrah. Ya. Top Markotop ini. Keren nih. So welcome di kancah Pro Audio di Indonesia gitu ya. Terima kasih banyak, PT Pak. Kinata Suara Anugrah alias Kinoto Sworo Son gitu. Jadi berangkat dari nama Kinata itu, Kinoto itu, jadi akhirnya logonya muncul ini. Muncul gitu ya. Keysound, Pak, lagu kami. Keysound, waduh. Jadi oke juga ya kalau Inggris Q gitu ya, tapi Jawa Ki. Keysound. Iki son gitu. Iya, nyambung, Pak. Iya. Iki speaker sound gitu. Speaker sound. Wah, ini keren ini, subwoofernya juga. Waduh, itu
lampunya juga keren, tanda LED. on off-nya gitu manjang gitu ya. Keysound. Jadi logo detailnya kira-kira seperti ini ya Son ya. Tung. Wah, itu keren banget ternyata. Keren. Jadi Q-nya merah gitu, terus Q sound. Jadi profesional banget gitu nuansanya ya. Oke, lalu munculnya PT Kinata Suara Anugrah ini, lalu produk apa nih yang mau di-sharingkan Angga ke netizen Indonesia Raya? Silakan. Waduh, sebelum ke share fitur dan beberapa keunggulan produk kami, Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Ini bukan karena Pak Yuswa aja, Pak. Jujur. Thank you. Saya memang sudah analisa gitu ya beberapa market, media gitu ya. Memang Promedia Innovative Solution Channel ini menjadi trendsetter sih, Pak. Trendsetter di industri profesional audio. Terima kasih, matur nuwun kamsia. Waduh, itu dari kemarin sebetulnya thank you banget ini di spill karena saya tadi sebenarnya mau tanya gitu ya. Kira-kira kenapa sih yang menyebabkan PT Kinata Suara ini menggandeng, mengajak berkolaborasi Promedia Innovative Solution Channel untuk memperkenalkan produknya gitu. Kami dari PT Kinata Suara Anugrah nggak sembarangan gitu ya, Pak. Pastinya. Ya melalui tahap analisa nih kira-kira yang bisa membangun awareness, brand awareness kita nih siapa gitu yang bisa membantu, yang bisa diajak kolaborasi untuk yang memasarkan pastinya ya produk Keysound gitu, Pak. Gitu. Dan saya lihat Promedia ini ya sebagai trendsetter gitu ya, menjadi apa ya barometer lah, Pak. Ya khususnya di industri profesional audio gitu ya. Mulai dari edukasinya ya intinya memberikan banyak manfaat gitu ya. Yang dimana ya yang disebut edukasi kan nggak hanya untuk sound engineer ya, Pak. Nggak hanya untuk kru sound di belakang panggung ya, Pak. Ya istilahnya Promedia ini menjadi barometer edukasi untuk setiap pekerjaan, setiap seperti musisi dan lain-lain gitu, Pak. Nah ini ya kami menarik untuk bisa berkolaborasi dengan PT Promedia Innovative Solution Channel sih, Pak. Terima kasih sekali komplimennya. Ini kita juga senang karena saya percaya memang visi awal kita dari dulu ketika kita tulus untuk mengedukasi, berbagi berkah. Maka saya percaya kalau kita itu memberkati dulu, pasti nanti berkat itu yang ngejar kita gitu. Nah, barang siapa memberkati pasti akan diberkati. Jadi kalau kita tulus memberikan edukasi, memberikan knowledge, memberikan pengalaman-pengalaman yang dulu saya pikir juga wah ini hal-hal yang sepele yang biasa kita lakukan kayak instalasi, kayak belajar tentang basic pro audio, tapi ternyata begitu kita tuangkan di dalam YouTube gitu ya, jadi sebuah video bersama Raja Terakhir, bersama para sound engineer yang sudah berpengalaman. Padahal kita setiap hari juga ada di venue, tapi ternyata hal-hal yang sederhana itu jadi berkah buat netizen Indonesia Raya gitu ya. Dan akhirnya, nah itu tadi kita juga terima kasih akhirnya dari Kinata Suara memberikan kepercayaan bahwa itu saya percaya bahwa apa yang kita tabur dulu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ternyata diperhatikan, ternyata menjadi sebuah peluang untuk bisa berkolaborasi dengan produk-produk yang baru seperti Keysound kayak begini ya. Tapi memang gak gampang juga ya, Pak. Kita udah melalui tahap proses gitu ya, nggak hanya bisa memasukkan Keysound ke Promedia. Dari tim Bapak juga nggak gampang nih, harus pengecekan segala macam. lumayan detail dan komplit juga. Ini jangan dibocorkan dong itu dong, Kak. Waduh, tapi thank you banget loh, Kak. Karena kita juga nggak mau sembarangan, Kak. Jadi kita mau apa yang kita bagikan, kita nggak mau istilahnya mempromosikan, menjelaskan, memperbagus sesuatu yang jelek gitu. Tapi kita betul-betul sudah kulik, kita bedah dulu gitu ya. Ini supaya netizen tahu ya gitu ya. Jadi memang waktu itu udah berapa minggu ya ya mulai dikirim ke sini ya. Udah beberapa waktu ya. Saya juga udah bolak-balik ke sini sama gitu Yana juga. Sampai dikejar-kejar sampai kita ngomong waduh ini kita mesti uji dulu gitu. Pakai Smart Live kita coba uji satu persatu dibandingkan dengan speaker lain. Bahkan ini mohon izin nih Son nih. Kemarin sampai kita pokoknya boleh nggak boleh kita bongkar loh ya dalamnya. Dan dikasih pula gitu. Karena saya optimis, Pak, terhadap produk ini gitu, Pak. Gitu ya, pede berarti. Pede, Pak. Gitu. Berarti pede gitu. Dan memang enggak kaleng-kaleng gitu. Itu yang menarik. Jadi itu testimoni tadi dari Angga dari Kinata Suara bagaimana kita dalam kita mengangkat sebuah produk untuk kita berkolaborasi, kita enggak sekedar asal-asalan,
kita uji, kita coba pakai microphone measurement dengan software yang proper dengan Smart Live. Lalu dari sisi after sale service-nya, tim teknisi kami juga kemarin bongkar ya enggak ya? Bongkar, Pak. Tapi tentunya disaksikan Angga, jadi kita juga nggak main bongkar-bongkar aja. Jadi betul-betul drivernya seperti apa, lalu PCB-nya, komposisinya seperti apa. Tapi tentunya mungkin untuk tahap awal ini mohon izin, mohon maaf, kita nggak bisa langsung tunjukkan karena itu bagian dari rahasia perusahaan, gitu ya. Kita keunggulannya aja lah, Pak. Siap, cukup. siap. Nah, oke, Angga, boleh tolong di-spill nih apa yang dibawa dan ada di background podcast kita ini, di belakang Angga, di belakang saya tipe apa, lalu subwoofernya, spesifikasi teknisnya, LF driver, HF driver, powering system gitu, kira-kira seperti Angga, apa speknya gitu, silahkan. Untuk di belakang saya ini ada Kison QRX 12A, Pak. Tipenya QRX 12A. Oh, karena A-nya aktif gitu ya. Oke. Betul. Ya, terus 12 inch. 12 inci LF drivernya. Ya, betul. Yang di belakang saya? Yang di belakang Bapak ini Kison QRX 15A, Pak, namanya. Ya, 15 inch dengan tweeter yang sama sih. Oh, tweeternya ukurannya 1,35 inci sama gitu sama, ya. Pak. Dan HF drivernya baik di 12 maupun 15 sama gitu sama. ya. Oke, jadi ada dua jenis portable 12 inci dan 15 inci gitu ya. Nah, powering sistemnya gimana nih untuk powering masing-masing? Powering sistem kita 1000 plus 1000 sih, Pak. Maksudnya gimana? 1000 plus 1000 itu LF 1000 gitu ya, HF 1000 gitu. Wah, ini sih nggak main-main ini. Gila, ini kenceng ini, nggak kaleng-kaleng ini. Berani diadu, Pak. Gitu ya? Diadu, ya. Boleh ya nanti pokoknya kita hajar, kita geber, mau putus-putus nggak apa-apa loh ya. Nggak apa-apa, Pak. Resiko loh ya. Nggak apa-apa, Pak. Saya pede, Pak. Nanti netizen kita akan bedah kupas tuntas setelah ini sama engineer kita dengan Yana, nanti akan dikulik bersama Angga juga tentunya, sing bau reksa sing duwe gitu ya. Nanti kalau jebol kan dia lihat yang punya gitu ya. Tapi boleh ya enggak ya nanti boleh, kita bedah kupas tuntas powering sistemnya. Tapi kalau sampai di 1000 itu sih wah itu kenceng itu. Berarti kira-kira bisa main maksimum SPL-nya berapa itu? Oke, Pak, untuk QRX 12A dB SPL-nya sendiri itu di 131 dB, Pak. Gitu. Nah, untuk frekuensi range-nya kita di 50 Hz sampai 20 kHz, Pak. Berarti kalau yang 15-nya? Oke, untuk QRX 15A sendiri itu di 132 dB SPL, Pak. Itu beda selisih 1 dB ya, lebih tinggi ya daripada si QRX 12A. Nah, untuk frekuensi range-nya sendiri QRX 15A itu di 45 Hz sampai 20 kHz, Pak. Bocoran nggak? Berarti power M-nya sama nggak ini antara 12 dan 15 nih? Untuk sistemnya sih sama sih, Pak, sama ya. 1000 plus 1000 jadi gitu Pak ya untuk powering sistemnya. Poin saya misalnya rental company atau misalnya gereja atau installation yang menggunakan itu mereka nggak resiko. Misalnya punya backup powernya itu bisa swappable berarti ya. Bisa masuk ke 12, bisa masuk ke 15. Tinggal mungkin crossover poinnya aja yang berbeda gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau crossover poinnya berbeda gitu ya enggak. Ini ada manualnya kan ya? Ada, Pak. Kita sudah ada, sudah sediakan. Komplit ya. Jadi dapat apa aja nih, Kak? Oke. Pertama untuk kardus sih ada itu, Pak ya. Ada manual book, ada manual booknya pun juga sudah berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Panduan penggunaan. Betul. Jadi memang sudah siap untuk market Indonesia gitu. Betul, Pak. Gitu. Oke. Terus ada ini kartu garansi juga, Pak. Kita udah sediakan, Pak. Kartu garansi. Jadi kartu garansi atas nama PT Kinata Suara, Pak. Jadi aman ya. Nah, garansi dikasih sampai berapa lama? 1 tahun sih, Pak. 1 tahun. Umum ya? Standar. Umum, Pak. Standar. Oke. Nah, ini yang saya mau tahu tadi tuh bedanya. Ternyata frekuensi range-nya kalau si 12 bisa sampai 50 Hz bawahnya. Atasnya 20 kHz. Kalau yang si 15 sampai 45 ya? 45. Oke. Wah, ini cukup luar biasa ini. Oke, kalau gitu di sub-nya gimana nggak? Speknya kira-kira sub-nya berapa inch, lalu powering sistemnya seperti apa? Sub kita sih cuma satu doang, Pak ya, yang 18 inch. Ini namanya Qson QRX 18SA, Pak namanya. 18SA, subwoofer aktif gitu ya. 18 inch. Kita untuk powernya 1000 sih, Pak, 1000 watt.
Itunya 1000 ya. Nah, untuk QRX 18SA kita untuk dB SPL-nya di 134 Pak. dB SPL. Gitu. Frekuensi range-nya ini 30 Hz sampai 110 Hz. Untuk speaker 18 inci sih luar biasa ini ya. Ininya frekuensi respon sampai bawahnya hernya gitu masih dapat nih. Wah, colokannya pun juga kelihatan ya. Ini dari belakang nih kelihatan ini ya. Lihat nih Son. Nah, ini enak nih. Jadi memang combo ya. Jadi bisa XLR, terus bisa juga Phono Jack gitu ya. Fitur apa lagi yang dimiliki oleh Keysound QRX ini? Ini sebelum ke fitur sih Pak, karena ya dari kami PT Kinata Suara Anugerah mempersembahkan sebuah speaker tidak melupakan fungsinya gitu ya Pak. Ya, maksudnya gimana? Jadi loudspeaker itu kita mengutamakan kualitas tetap ya, kualitas suara. Jadi kita punya tagline, the quality of sound, Pak. Waduh, pantesan namanya Q-Sound ya, Keysound gitu. Ternyata tagline-nya the quality of sound. Wih, saya tadi lihat kardusnya soalnya keren banget nih, kayak begini nih Son. Wih, the quality of sound. Ini untuk kardus aja juga keren loh, enggak? Ini soalnya banyak merek-merek yang top aja gitu ya, Electro Voice, JBL, di kelasnya gitu ya, di kelas-kelas atasnya itu. Packagingnya aja rata-rata cuman hitam putih doang ini, satu warna. Ini sampai merah, keren banget gitu. Kardusnya, waduh, paten banget gitu. Terus, ini subnya juga ini Son. Gede banget. Kemarin dikirim ke Promedia sampai kita aja kaget. Ini speakernya terus terang dengan merek yang kita pegang. Misalnya contoh dengan sub yang di kelasnya gitu ya. Di JBL, di EV itu YLX 218 SP ya. 18 SP itu lebih kecil gitu loh. Ini besar terus kayunya tuh juga wooden box-nya tuh tebel gitu tebel, ya. Pak. Tebel ini Pak. Dan lumayan sih Pak beratnya. Itu dia enggak? Ya. Kemarin saya bandingin. Waduh ini 2 orang juga daya Son gitu. Berat banget gitu ini ya. Tentunya resonansnya juga pasti bagus sekali gitu ya. Nah, fitur-fitur apa lagi nggak yang out of the box nih? Dari fitur sih kita mungkin berbicara dari koneksi dulu ya Pak. Ya. Koneksi kita udah Bluetooth, wire Bluetooth udah pasti Pak dapat. Itu yang saya pinisirin gitu loh. Untuk produk lokal, speaker portable sudah berani dengan Bluetooth. Nah, Bluetooth-nya itu apakah cuman Bluetooth yang bisa ngeplay nih dari handphone atau apa aja Bluetooth-nya? Bluetooth kita udah bisa TWS Pak ya. Two wireless system gitu ya. Jadi untuk sistem koneksi dipaketin begini itu bisa Pak. Jadi 2 speaker QRX 15A misalkan dengan 1 subwoofer itu udah bisa link. Udah bisa nge-link Pak. Jadi kalau misalnya kita main stereo dari itu pakai apa? Via apps gitu ya? Nah, Bapak belum ngomongin apps, kita sebenarnya udah ada apps juga Pak. Boleh tolong di-spill? Ada nggak di? Saya soalnya ada Pak. Ada ya? Jadi memang fiturnya memang gak hanya Bluetooth Pak. Jadi kita udah ada apps-nya juga gitu. Ya, aplikasi. Kalau ngeplay musik bisa kan berarti harus lewat handphone kan soalnya kan? Betul. Nah, coba. Ini tampilannya Son. Ini aplikasi App Store dan kita ini udah connect Pak. Ini udah kita colokin listrik jadi udah bisa di-connect ya. Memang yang menarik sebenarnya bukan hanya kesediaan aplikasinya doang ya Pak. Tapi isi dari aplikasi sendiri gitu Pak. Apakah itu keren? Banyak. Pertama kita kalau ngomongin speaker ini yang sub ya. Coba kita dari speaker dulu ya. Oh, jadi subnya pun juga sudah terkoneksi. Jadi bukan hanya top speaker ya, bukan, tapi bawah pun sub juga bisa. Betul. Mantap. Nah, yang pertama kita sudah parametric EQ pastinya Pak. Parametric EQ. Boleh tahu berapa band tuh? 4 band Pak. 4 band. Sudah 4 band. Parametric EQ. Parametric EQ ya. Lalu kita sudah pertama master. Ya, kita udah bisa location tuh maksudnya bisa mengatur posisi speaker nih, karena kita kan gak hanya untuk pole doang Pak, gak hanya pole speaker doang, kita bisa jadi bracket digantung gitu ya, bisa jadi monitor. Misalnya mau buat surface mount di kanan kiri dipasang di tembok gitu ya, wall bracket. Wall bracket. Nah kita ada sebutnya preset kali Pak ya, jadi 3 preset Pak. Gitu. Pertama ada pole, seperti di tempelin pakai stand speaker ya. Stand speaker lalu kita ada monitor Pak.
Oke, jadi posisinya pun dimiringin untuk monitor juga pas. Bisa, ya. Lalu kita ada bracket ya yang tadi digantung gitu Pak ya. Oke, kalau itu bracket gitu. Yang digantung ya. Ya. Wah, jadi itu memang dari atas itu sudah ada dratnya gitu ya? Sudah Pak, sudah ada drat yang mungkin nanti bisa dicek lah sama Yana Pak. Ini fotonya kayak gini Son. Nah, waduh ini dan ini kalau bahasa Ibraninya bakoh ini bakoh banget, ini tinggal didrat langsung digantung pakai seling, kawat seling gitu. Tuh, bisa ya? Bisa Pak, langsung. Atau kita desain dengan custom wall bracket gitu ya. Bisa juga. Bisa juga Pak gitu. Nah, kita juga mode Pak, lari ke mode ya. Kita sudah ada 4 mode di sini. Mode normal, live, club sama speech gitu. Jadi mungkin kalau user seperti warga-wargi atau Pak RT, Pak RW gitu ya yang membutuhkan speech gitu ya untuk warga gitu, bisa di sini ada modenya, nggak perlu setting gitu Pak ya. Jadi itu setting preset bawaan pabrik dari Keysound untuk apa aja tadi, untuk club. Jadi kita nggak perlu nyari ngulik lagi, panggil dulu aja basicnya gitu ya. Club, terus apa lagi tuh? Ada live. Jadi misalnya kalau outdoor nih, saya pakai full mount atau di tempat kayak begini gitu bisa live. Bisa terus live. Apalagi? Terus ada speech Pak. Speech. Oh, kalau misalnya untuk pidato doang. Betul. Ya. Jadi pasti itu mic-nya didorong lebih supaya lebih tebel. Satu lagi? Ada normal. Jadi untuk umum gitu ya. Tender mungkin bisa lah di mode normal gitu ya Pak. Wah, gitu. Ini kecil-kecil cabai rawit ini ternyata sudah komplit sekali fiturnya. Delay, terus ada high pass filter, dan terakhir Pak, ini nggak tahu sih ya untuk kompetitor ada apa enggak ya. Ini delay, high pass filter, apalagi? Ducking Pak. Mode ducking. Sampai ducking pun ada ya? Sampai mode ducking sudah ada Pak ya, mode ducking. Gitu. Jadi ducking itu kan misalnya ada trigger dari emergency gitu ya, PA system gitu. Itu berarti diutamakan emergensinya. Gitu. Ini langsung otomatis ngecil gitu ya. Ini atau enggak kalau DJ gitu kan sambil hello di mana pemirsa gitu ya, misalkan nih Pak, sambil musikan gitu ya. Jadi musiknya itu bisa menurun sendiri, nanti naik lagi gitu. Automatically ducking gitu. Itu bagus juga tuh. Sebagian itu. Paling itu dulu Pak, mungkin detailnya nanti sama. Siap, nanti mohon izin ya enggak ya, kita akan bedah kulik bareng nanti sama sound engineer kita supaya kita bisa melihat secara langsung aplikasi detailnya seperti apa. Jadi kita masih sekarang ini cuman spill fitur-fitur utamanya dulu gitu ya. Apalagi nggak yang lain nggak yang bisa kita share ke netizen se-Indonesia? Paling untuk sub ya. Sub sendiri kita juga ada 3 mode. Ya, normal, terus cardioid front, cardioid rear. Jadi bisa juga untuk desain kalau misalnya mau didesain cardioid gitu ya. Cuman bukan per satu box tapi mungkin beberapa box gitu ya. Beberapa box. Jadi diarahkan ke belakang gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya untuk aplikasi dari sub sendiri, Pak. Ini positioning ya. Ada tadi cardioid front, cardioid rear, normal. Terus kita juga udah delay Pak, ada delay. Maksimumnya coba. Maksimum kita sebentar 340 milisecond Pak. Itu banyak itu, mantap itu. Gitu ya. Untuk delaynya, terus kita juga ada LPF, True HPF sama Polarity sih Pak. Udah ada Polarity sampai 0, 180 derajat. Gitu. Jadi Polarity kalau kita mau bikin face-nya itu di 0 atau 180 derajat, kita tinggal pilih gitu aja ya. Cara penggunaannya seperti apa nanti kita akan kulik sama-sama. Jadi cara menggunakan buttonnya, geser pilihannya gitu ya. Tapi ini untuk produk portable system ini sih enak banget nggak? Pas banget gitu loh. Target marketnya sekarang nih nggak? Kira-kira nih kalau saya sepintas sih ngeliat nih rental buat wedding, buat acara ulang tahun gitu enak banget nih. Apalagi nih target marketnya? Wah, kalau target sih ya kita sebagai yang memproduksi lah Pak ya, gitu ya. Produk Qson ini pasti dealer gitu ya, retail. Jadi distribusi itu pastilah ya Pak. Ya rental, SI gitu ya, ataupun reseller lainnya gitu ya. Kalau misalkan mau ada kebutuhan, penasaran terhadap produk Qson, bisa kontak saya gitu Pak. Nah itu tadi ya netizen se-Indonesia Raya yang
Jadi ini karena masih baru, jaringan distribusinya juga masih terbuka kan ya? Terbuka, Pak. Boleh diumumin ya enggak ya berarti ya? Jadi netizen se-Indonesia Raya yang membutuhkan, yang kepingin menjadi bagian dari distribution networknya Keysound Pro Audio gitu, silahkan hubungi Angga di nomor berikut ini. Wah, jadi tinggal hubungi, lalu nanti selanjutnya seperti apa silahkan. Struktur diskonnya, kalau SI bagaimana, distribusi bagaimana gitu, sudah ada SOP-nya lah ya. Sudah ada SOP-nya. Oke. Nah, apalagi kira-kira dari Angga closing statement sebelum kita bedah semuanya untuk netizen se-Indonesia Raya yang perlu disampaikan? Halo, saya Angga, mewakili PT Kinata Suara Anugrah. Kami sadar sebagai brand baru di industri profesional audio, kami terbuka bagi siapapun teman-teman netizen Indonesia Raya yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun masukan, bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman netizen Indonesia Raya yang ingin membantu memasarkan produk kami, Keysound, bisa kontak saya di nomor berikut. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yosua dan Promedia Innovative Solution Channel sebagai media partner yang sudah memfasilitasi kami memperkenalkan brand baru Keysound dari PT Kinata Suara Anugrah. Semoga brand baru kami Keysound dapat diterima di market Pro Audio Indonesia. Thank you. Sama-sama, enggak? Wah, terima kasih juga. Saya juga jadi ikut bangga, ikut seneng dan mengapresiasi produk baru yang muncul di Indonesia dan akhirnya menggandeng Promedia Channel sebagai media partner untuk mempromosikan produknya gitu ya. Nah, demikian juga buat netizen se-Indonesia Raya, kalau boleh misalnya ada produk baru, bukan hanya produk-produk lokal Indonesia, tapi misalnya Anda distributor, pemegang merek, Anda pemegang keagenan untuk Pro AVL Audio Visual Lighting produk, brand-brand ternama sekalipun yang kepingin untuk menggandeng Promedia Innovative Solution Channel sebagai media partner, silakan hubungi Saudara Wildan di nomor Markom berikut ini. Ya, supaya nanti akan disampaikan, dijelaskan rate card-nya dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk sama-sama mengeksplor dan mempromosikan produk-produk Anda. Nah, demikian tadi penjelasan dari Keysound Pro Audio yang dijelaskan detail dari Angga, dan nanti kita akan spill juga detailnya bersama sound engineer kita Yana. Tapi sebelum kita tutup apakah ada produk-produk yang lain yang segera akan hadir dari Keysound ini selain portable speaker? Ada, Pak. Wah, apa itu? Ada. Kita nanti bakal ada kabel dan konektor. Mungkin untuk kabel-kabel kita ada kabel line level, kabel mikrofon. Kabel mikrofon juga udah kabel siap. Kabel mikrofon gitu juga sudah siap. Terus kabel speaker, ya Pak. Kabel speaker. Jadi buat speaker, meskipun speakernya yang datang sekarang aktif, tapi ini kabel speaker berarti yang pasif berarti ya. Kira-kira yang berapa itu? 2,5 atau 1,5? Mungkin kita ada 3 ya Pak. 2 kali 2,5. Terus 4 kali 2,5. 4 kali 2,5. Oke. Wah, itu boleh juga tuh. Jadi 2 kali 1,5 juga biasanya ada gitu ya. Ada, buat speaker-speaker kecil gitu ya. Wow. Dan konektor juga tadi katanya. Konektor juga Pak. Konektor juga ada nanti ada Pak. Kabel dan konektor. Wah. Seru sekali. Semoga ini juga menjadi trigger buat netizen se-Indonesia Raya. Kita ikut seneng munculnya produk-produk brand-brand baru yang muncul di Pro Audio Industri di Indonesia. Oke, netizen se-Indonesia Raya, kita akan sambung lagi konten kita ini bersama Yana dan Angga. Nanti boleh tolong ditemenin Angga untuk Yana membedah, kupas, tuntas, ngulik semua produk-produk Keysound. Boleh ya? Siap, Pak. So, netizen se-Indonesia Raya, ikuti bedah selanjutnya bersama Yana dan Angga. Tetap pantengin channel Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace! Oke Son, balik lagi sama Mas Engineer di sini. Biasanya kalau misalkan ada gua di sini, berarti tugas gua harus membongkar sesuatu gitu ya. Di mana Promedia ada, pasti di situ gua ada. Asik, istilahnya seperti itu. Oke, di sesi sebelumnya itu ada pembahasan dengan Pak Yosua ya. Kali ini kita bersama dengan Bro Angga. Halo Bro Angga. Halo. How are you? Baik, sehat baik, ya. Sehat, Oke. Jadi ada barang baru. Namanya Keysound Keysound gitu ya. Kalau misalkan kita lihat
ada 3 tipe. 3 tipe. Ya, yang baru rilis kan? Yang baru rilis 3 tipe dari kita ya. Oke, ada 15, 12, dan 18. Ya. Cuma yang jadi pertanyaan, kan speaker ini nggak mungkin kita taruh stand aja kan? Betul. Gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita bahas tentang instalasi, terus nanti mungkin kita akan merembet tentang apps control gitu ya. Tapi di sini gua sebagai seorang engineer, jadi menyombongkan diri, coy. Maaf ya. Jadi gue sebagai tim support lah gitu ya dari Promedia, biasanya mengerjakan segala sesuatu tentang instalasi. Cuma pengen tahu apa aja sih, misalkan mungkin tampilannya kita bisa spill ketika di instalasi itu seperti ini ya. Tuing! Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan di instalasi itu kalau kita lihat bisa ada bracketnya ya, Pak Angga ya? Ada bracket. Ya? Nah ini sebenarnya udah agak lengkap sih kalau dari segi instalasi ya. Kita positioning sih, istilahnya bisa ada beberapa posisi. Contoh ini kan Polmon, ya pakai apa ini stand speaker. Terus bisa di bracket, ya kita udah ada lubang M10 2. Ya, terus bisa juga monitor speaker. Oh, gitu. Jadi ada 3 preset lah sebutannya gitu ya? Ya, betul. Jadi ada monitor, bisa di hanging dan bisa di wall mount. Nah sekarang kan udah ada jelas lah ya. Ternyata di instalasi bisa ada 3 tipe seperti itu. Sekarang kita masuk ke apps control. Ya. Nah yang gue penasaran. Kalau misalkan kita ngomong apps control kan pasti sekarang sudah modern banget, apapun semua sudah dikontrol melalui aplikasi. Betul. Gitu. Di dalamnya bisa ditongolin nggak sih Pak Angga dari sebelum connect-nya bagaimana, terus nanti secara fiturnya di dalamnya mungkin ada apakah ada frekuensi yang bisa di-cut kayak gitu kan? Atau bisa ada, tadi kan ada preset nih, presetnya bisa dirubah di dalamnya atau enggak, terus atau bisa combine dengan subwoofernya atau enggak kayak gitu. Silakan ditunjukin Pak Angga. Untuk apps-nya. Untuk apps-nya sendiri sih kami cukup lengkap ya. Iya. Karena dari kami sih spesialnya nggak hanya pembuatan apps-nya sendiri, tetapi isi dari apps. Gitu, isi dari apps-nya gitu, khususnya untuk speaker, karena kan speaker yang dia nggak hanya mengeluarkan suara gitu ya, tapi bisa dikontrol juga untuk bisa memaksimalkan suara itu lebih bagus gitu ya. Good. Berarti ini kita udah setting instalasi ya? Iya, anggaplah seperti ini. Seperti ini ya. Gitu. Ini untuk kabel sendiri nge-link ya. Iya. Dari 12 ke 15 ya sebagian. Nah, untuk aplikasinya sendiri, ini tampilan utama yang di kamera. Sebenarnya kita kalau untuk Bluetooth, mana ya Bluetooth? Nah, kalau untuk Bluetooth sendiri, kita connect ke 12A ya. Ini untuk memutarkan musik. Ini yang bawah nih jam tangan saya. Nah, yang connect ke Bluetooth itu ke RX 12A. Tetapi kalau connect untuk aplikasi, tiga-tiganya connect ke aplikasi. Bisa langsung kebaca ya? Kebaca. Gitu. Jadi Bluetooth itu difungsikan untuk input, source, ya. Terus untuk control apps. Gitu. Untuk playback kalau Bluetooth-nya kalau bisa terhubung tuh buat betul, playback ya. Gitu. Nah, ini sih apa mau dari awal? Ya, boleh. Karena ini kan udah connect semua ya. Iya. Bisa kita disconnect dulu, disconnect, baru kita putar ke bawah atau enggak scan. Ini logo Keysound, scan. Pak Angga, kan tadi pertanyaannya tuh dia bisa kebaca tiga-tiganya. Ya. Berarti di sini tuh di belakangnya atau di apanya harus dirubah dulu nggak sih? Nggak perlu. Nggak perlu. Nah, spesialnya bukan, sorry ya, bukan yang menyombongkan. Intinya menariknya dari speaker ini, kita nggak perlu istilahnya kan kalau zaman dulu connect itu harus ada konfirmasi ya. Iya. Connect dari HP, konfirmasi melalui equipment-nya gitu ya, barangnya. Kalau di Keysound nggak perlu. Kalau di Keysound kita ada presetnya, kalau udah Bluetooth-nya on, dia udah otomatis terkoneksi ke handphone gitu. Tetapi nggak bisa sembarang masuk juga. Kalau sudah satu HP masuk, ya udah HP itu aja. Gitu, kecuali HP itu memutus koneksi dari si Bluetooth equipment-nya atau barangnya. Gitu. Berarti dia walaupun nyala nih Bluetooth-nya aktif atau dimatikan, setelah itu Bluetooth-nya tetap aktif kan berarti kan? Berarti bisa langsung connect gitu ya? Connect ke HP. Nah ini balik lagi ke aplikasi. Tadi kan sudah di-scan. Ini sudah notifikasi lah. Kebaca tapi belum saya connect. Gitu ya.
Kalau tinggal connect gampang, connect, udah. Oh, bisa langsung 3 tuh dipilih. Bisa langsung 3. Nah, ini 2 sudah ya, yang 18 sub, tinggal 15 kita konekkan. Nah, kalau misalkan kayak tadi kan agak nge-lag ya. Karena memang tergantung ke handphonenya juga. Bener, berarti harus ganti. Kalau handphonenya oke, support gitu. Nah, ini udah connect ya, 15. Nah, oke, bisa kita masuk ke 12 gitu. Oke, nah ini udah masuk ke control apps-nya. Gitu. Nah, ini saya mute tadi karena kan sumber suara dari si QRX12A. Iya. Gitu. Nah, kita mungkin sekarang mulai dari channel dulu deh. Iya, boleh. Gitu. Oke, ada channel 1, channel 2 dan AUX atau Bluetooth. Gitu, AUX dan Bluetooth. Ya. AUX dan Bluetooth ini sebenarnya nggak bisa, apa ya bahasanya, nggak bisa di preset untuk EQ. Iya. EQ, Parametric parametric gitu ya. EQ, parametric EQ ya. Karena dia cuman ada treble sama bass, high sama low aja gitu ya. Sedangkan untuk channel 1 itu bisa ada parametric EQ. Iya, ada berapa band tuh Bang? Ada 4 band. 4 band, oh gitu. cukup lah. Ya, 4 band, terus ini low cut-nya, nih 1, band 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita masih bisa atur-atur lah ya. Iya. Nah, gitu. Mungkin nanti detailnya tolong dibantu kameramen. Iya, tolong editor detailnya dibantu ya. Karena kalau di editor konten kalau gua gini, itu harus ada sound effect. Kalau nggak ada sound effect, nggak bagus jadi editor. Terus gitu ya. Oke, gitu. Nah, dari tadi channel kita masuk ke channel 1. Channel 1 ada mulai volume untuk kontrol penambahan, pengurangan sama mute. Terus on off. Nah, ini untuk nah, kalau misalkan 4 band ini kan banyak orang yang ini kan kebanyakan sound engineer lah yang ngerti ya. Ukuran-ukuran standar-standar istilahnya pengukuran suara gitu ya, pengukuran frekuensi. Untuk orang awam apakah harus pakai ini? Enggak juga. Kita udah ada mengatur preset sendiri gitu ya. sendiri, istilahnya ya sesuai kebutuhan. Kalau misalkan si speaker ini dibutuhkan untuk vokal, speech gitu ya, pengumuman, ada vokal presetnya. Oh, dia langsung berubah ya? Berubah mengikuti range vokal. Gitu. Mungkin lebih ke high ya kalau secara frekuensi. Terus ada line. Nah, kalau line ini sebenarnya ya tender mungkin ya. Ya tinggal line istilahnya kan balance unbalance lah kayak gitu ya. Kalau custom ini sebenarnya penyimpanan ketika sudah di custom, pokoknya di apa-apapun itu bisa lah kalau di custom lah gitu ya. Sudah diatur lah menggunakan si 4 band ini gitu. Nanti larinya ke custom. Gitu. Lanjut ke channel 2. Channel 2 sama sebenarnya karena kan beda jalur aja gitu. Iya. Terus ke AUX dan Bluetooth. Tadi yang pertama ya. Baru kita lari ke nah ini pencet edit. Lari ke master. Master ada apa sih? Ya, itu dia tuh. Ini yang di awal tadi nih. Yang di awal tadi Mas Yana bahas ya. Posisinya ada berapa? Ada 3. Kita bisa diatur nggak harus naik-naik, misalkan nggak harus di speaker ya. Gitu. Ada di aplikasi. Poll gitu ya. Monitor. Oh, dia berubah tuh. Berubah gambarnya gitu. Jadi udah ada istilahnya preset lah tampilannya ya. Tampilannya udah ada preset tampilannya menarik, gitu. Jadi untuk orang awam apa sih bracket gitu kan? Apa sih monitor? Karena udah ada contoh simulasinya. Simulasinya gitu ya. Monitor, bracket gitu ya, poll gitu ya untuk pakai stand speaker. Nah, terus ada mode gitu. Mode pun bisa diukur gitu. Ini khusus yang di QRX 12 misalkan mode live nih. Untuk suara sumber untuk outputnya ya, untuk outputnya gitu. Karena ini mau pakai mode live boleh, bisa. Nanti kita coba ya pakai mikrofon ini ya, mikrofon analyzer ya. Mode-modenya. Mode club misalkan mau agak ngebass atau speech, gitu. Ya terus ada delay juga. Ada delay. Ada itu delay. Sampai berapa meter apa enggak? Kita sampai 100 meter atau 290,1 milisecond. 100 meter sama dengan 291. Ya.
Millisecond gitu ya. 1 meter itu 2,91 millisecond. Ingat, makanya belajar. Oke, terus ada high pass filter ya. Iya. High pass filter gitu sampai 150 Hz. Oke, luas ya. Sampai 150 Hz. Terus yang terakhir ini yang menarik gitu ya mungkin ya. Apa tuh? Ada mode ducking. Ducking. Ada mode ducking. Waduh, Jadi, itu kayak ini ya, kayak di kita datang ke mall-mall kan lagi nyetel musik ya. Pada panggilan kepada plat nomor sekian tolong dipindahkan mobilnya kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba menurun musiknya kan? menurun gitu BGM-nya gitu ya, terus bisa naik lagi. Nah, mungkin kalau di speaker begini DJ biasanya yang ada di pameran kan suka ada tuh. Kayak saya terakhir datang ke Oil dan Gas di apa itu G-Expo, banyak DJ pakai speaker begini. Gitu DJ, terus ya itu sambil ayo bapak-bapak ibu-ibu ke apa store kami istilahnya. Nah itu musiknya dia nggak perlu mainin volume. Begitu speech dia turun sendiri naik lagi musiknya gitu. Boleh dicoba langsung nggak Pak? Boleh ya. Dicoba terus, coba play lagu paling ntar coba kita bahas dulu yang lain. Kita bahas dulu ya. Oke, lanjut ke scan. Nah scan ini untuk penyimpanan file. Jadi custom tadi kita atur-atur kan. Nah, nyimpannya di sini. Kita tambahin, ada di sini ada tombol tambah. Tinggal diisi ya. Diisi apa nama filenya udah. Terus kalau misalkan mau reset mode default ini. Single ini balik bisa balik ke awal. Oke, udah beres. Gitu. Ada ini lumayan sih. Lumayan cukup luas ya kalau mau bikin data di sini gitu ya untuk customnya. Terus ke TWS. Nah, TWS di sini atau bisa disebut two wireless system. Kita bisa link. Maksudnya link gimana tuh? Bisa link tuh maksudnya. Nah, karena ini 12 dan 15 sebenarnya nggak bisa di-link. Yang bisa nge-link cuman wire doang, cuman kabel. By kabel bisa di-link. Tapi kalau untuk Bluetooth beda tipe, nggak bisa di-link. Jadi bisa nge-linknya adalah satu tipe. Jadi kalau 12 dengan 12 bisa di-link lewat Bluetooth. Gitu. 15 inch dengan 15 inch bisa di-link lewat Bluetooth. Gitu. Nah, itu jadi pertanyaan juga tuh kalau misalkan instalasi. Waktu instalasi kita gantung 2 speaker di atas. Itu kira-kira ketika speaker dimatiin itu perlu dikonfigurasi di atas speaker belakang speaker ini nggak sih? Atau langsung dari situ aja? Langsung dari sini. Oh gitu? Iya, kalau 2 speaker doang. Iya. Bisa dari sini. Itu langsung stereo? Langsung bisa diatur gitu. Ya. Iya. Karena kan biasanya kan ada yang kita harus otak-atik belakang speakernya dulu nih, DSP-nya nih di belakang sini kan. Baru bisa connect linknya. Ini nggak perlu? Nggak perlu, udah langsung lewat apps control ini aplikasinya gitu. Nah, yang terakhir di sini Netison bisa lihat ya. Ada auto dim, terus front LED, output mode, dan ini informasi firmware-nya ya. Nah, kalau LED ini untuk lampu, ini kan QRX 12. Coba ini nyalain saya off ya. Ini saya off, dia mengikuti off kamera. Nah saya on kan ya. Kamera saya perlu geser ya. Geser ke kamar mandi boleh Pak? Jauhan. Nah, perlu lihat kalau di on. Nyala ya. Oke, terus kita ada ini. Sorry. Nah, nanti saya ada lagi di depan sebenarnya nih. Nah, link out, mix out ini sebenarnya untuk koneksi tadi. Nah, yang terkait LED ya, terkait lampunya. Di sini dari depan aplikasi ini kita ada lokasi sebenarnya nih kayak Sherlock gitu ya. Kayak Sherlock sebenarnya untuk menandakan kalau misalkan speaker ini banyak nih kayak Mas Yana tadi. Wah, ini speaker yang nge-link ini yang mana nih misalkan mau cari. Tinggal pencet yang lokasi ini. Ya, pencet dia udah ngedip. Ngasih tahu. Tuh. Gitu. Nah, belakangnya pun sebenarnya ngedip. Gitu. Mungkin nanti bisa dibantu lah kamera ya. Ke belakang nah gitu ya pada ngedip ya. Gitu. Kalau di Meyerson itu ada namanya wing. Berkedip gitu. Berkedip ya untuk notifikasi gitu ya. Notifikasi. Geser lagi. Fitur ya. Ada lagi Pak enggak salah satu keunggulan di apps controlnya? Paling itu kan yang speaker ya. Untuk 12 15 sama lah. Ya, paling kita ke sub. Karena kan si spek sub dengan ini speaker beda ya. Gitu. Nah, kita lari ke sub. Ya, lari ke sub. Nah, di sub sama karena ini kan sistem udah koneksi ya, jadi saya mute.
Bisa mute. Nah, untuk subwoofer sendiri kita juga ada 3 posisi. Iya. Pertama ada cardioid front. Oke. Terus ada cardioid rear. Oke. Cardioid rear dan normal. Oke. Jadi posisi itu yaitu kalau normal mungkin buat tender-tender gitu ya, istilahnya kan suaranya harus Iya, yang gitu. normal-normal Ya, normal-normal aja lah. Gitu ya. Oke, Terus apa lagi? delay-nya? Iya. Delay-nya kita kalau untuk subwoofer Sama. 340 milisecond. 340 milisecond. Berapa meter itu, Pak enggak? Ini 115,6 meter. 115,6 meter itu sama dengan 340 milisecond. milisecond. Ingetin, belajar. Terus Itu kita ada low pass filternya. sampai berapa? Di sini maksimal sih 100 Hz ya. 100 Dari 40 Hz. Oke. Low pass filternya. Terus ada true high pass filter. Oke. Ya di sini sampai maksimal sama sih. Sama. Oh, itu yang true-nya ya. True-nya. Oke. Ada true high lagi? pass filter. Terus polarity paling. Oke, polarity. Polarity kita 0 180 derajat. Oke, standar ya, lah, standar itu. Oke. Standar gitu. Paling iya sih kalau si sub paling segini aja Iya. gitu ya. Selebihnya berarti fitur yang banyak itu di 15 dan 12. 12. Betul. Karena kan ini mengikuti lah ya kalau Iya. sub biasanya. Oke. Berarti di apps-nya sampai situ. Maksudnya cukup gitu ya. Cukup. Oke. Cukup Kalau seperti dulu. buat zaman sekarang tuh apps-nya itu cukup modern sih karena udah ada delay, parameter EQ, apalagi ada ducking gitu. Ya. Nah, jadi penasaran duckingnya. Ya. Nah, sekarang silahkan dicoba. Pangga. Paling nanti kita ya ini langsung percobaan-percobaan aja ya. Cobaan aja ya. Iya. Oke. Ini pakai speaker yang 12 ya? Yang 12. Oke, ini coba dinyalain. Oke, sekarang kita coba aja Mode duckingnya. ducking. Ini Ya. udah pakai mikrofon di 12 ya. Ya. Nah, ini kok ada 2 HP? Kenapa nih, Pangga? Oke, saya jelasin ya. Ini sekalian menampilkan juga kalau sebenarnya bisa juga jadi control apps di sini bisa, Iya. setel lagu juga di satu HP Oke. bisa. Nah, ini sekedar informasi juga Iya. bahwa 2 HP juga bisa. Oh, Gitu, pakai 2 HP. Yang Oke. satu buat play musik, Iya. yang satu di sini buat control apps. waduh. Intinya contoh mungkin kita langsung ke analogi penggunaan ya. Iya. Misalkan ada suatu contoh pengantin lah ya, Iya. gitu ya. Nah, pengantinnya misalkan yang tahu tamu-tamu kan pengantin nih. Iya. Oh, ini tamu bapaknya. Iya. Ya otomatis lah dangdutan gitu lagunya ya Oke. yang di sini dikontrol. Oh. Tapi yang sound engineer misalkan yang di belakang gitu, yang sound engineer di belakang tetap pakai buat HP istilahnya yang buat kontrol soundnya gitu ya. Oke. Soundman-nya lah kasarnya gitu. Iya. Ini langsung kita coba duckingnya ya. Ya. Oke, Pangga sekalian dikasih lihat mungkin ke Ya. teman-teman netizen tampilan duckingnya. Oke. Ini dicoba ya, maaf nih ada chat Ya, dari istri mungkin. Oke, ini langsung play aja. Oke, ini lagunya udah mulai nih. Nih, saya besarin ya. Ya, coba dibesarin. Oke. Jadi 21 ini, dB. oke, Kita ke mode ducking. ducking ya. Nah, ducking. Sudah oke. Sudah on ya? Sudah on. Oke. Panggilan kepada plat nomor 32B1 silakan menuju ke room driver. Oke, jadi udah bisa ya fungsinya. Jadi terasa jelas banget. Ya. Jadi di situ ada release kalau nggak salah threshold kayak gitu-gitu ya. threshold ya untuk mengatur dB Iya. kecepatannya gitu ya. Iya, oke. Ini fungsi banget untuk DJ. Oke. Mantap. Jadi fiturnya banyak, bisa dikontrol 2 HP, satu buat kontrol, satunya buat Bluetooth. Ya. Terus duckingnya juga fungsi kayak gitu ya. Ini nggak bohong-bohong ya, bukan sihir tapi ini beneran kenyataan. Oke, sampai sini aja. Good. Oke. Kita mute off, kita mute ya. Tidak ada suara. Oke, nah setelah kita ngomongin apps control, pasti kan penasaran kan? Tadi ada preset club, speech, terus live. Nah sekarang gua kan bawa dua mikrofon ya, ada Artwork M30 dan M50, dapatkan hanya di Promedia Innovative Solution. Oke, terus di sini gua udah siapin beberapa tools yang biasa gua pakai untuk analyzer. Oke,
kita percepat saja, mungkin kita langsung ke bagian setup. Oke, jadi sebelum gua coba analyzer, cuma gue penasaran nih dari frekuensi respon itu pasti akan jadi pertanyaan kepada para netizen di sana kan. Terus berapa SPL-nya? Dan paling utama sih frekuensi respon dan SPL. Nah, gue mau tanya dari SPL-nya dulu. Berapa dB? SPL sih kita nggak beda jauh ya kalau untuk 12 sama 15 inch. Oke. Kalau 12 inch sendiri kita di 131 dB SPL. 130. Gitu, ini nggak jauh beda 1 dB doang sih sama yang QRX 15A ya. Oke. Yang 15 inch-nya itu kita 132 dB. Oke. Gitu. Nah, untuk subwoofernya sendiri kita di 134 dB. 134 dB Oke. SPL gitu. Jadi di antara 12 ke langsung ke sub itu perbedaannya 3 dB. 3 dB. Ya, oke. Nah, frekuensi respon dari range berapa paling terkecil sampai yang tertinggi berapa? Oke, untuk yang 15 inch di 45 Hz sampai 20 kHz. Oke, 45 sampai 20 kilo berarti bedanya cuma 5 Hz ya, gitu ya. Gitu. Untuk Nah, subwoofer? Untuk subwoofer sendiri kita di 30 Hz sampai 110 Hz. 30 Hz? Ya. Gila, infra. Ya. Sampai 110 Hz. Hz. Ya. Oke, good. Gitu. Nah, Watt? watt powernya ya? Iya. Powernya sendiri 12 inch maupun 15 inch kita di 1000 watt. 1000 watt. RMS. RMS. Jadi woofernya 1000, tweeternya pun 1000. Gitu. Oh, woofer 1000, tweeter 1000, berarti Ya. 2000. 2000 watt. 2000 watt dibagi 1/8 kira-kira di 300, mungkin 340, kalau nggak 360 Ya. untuk power konsum, segitu ya? Ya, sekitar segituan sih. Oke. Gitu. Ya itu Mas Yana lah yang lebih menguasai gitu ya. Belajar, makanya Gitu. di Promedia belajar. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Oke. Nah, kalau untuk subwoofer sendiri kita sama sih 1000 watt. 1000 watt. 1000 watt, 1000 Oke. watt. Berarti ini udah tipikalnya, ini udah kelas D ya, amplinya ya. Kelas D amplifier ya. Oke. Nah, gue udah siapin laptop di sini. Mungkin teman-teman penasaran sih bagaimana sih frekuensi respon dari sebuah brand terbaru ini yang sudah datang di Promedia, yang sudah mau diacak-acak lah orang sebutnya lah. Kalau datang di Promedia tuh pasti diacak-acak. Apalagi sama gua. Ini udah, kalau nggak salah udah kita bongkar sampai 2 kali, sampai drivernya dibongkar beneran coy. Ini bagus barang. Oke. Ini kita coba langsung tes. Beneran nggak sih frekuensi responnya sekian? Beneran nggak sih dB-nya sekian? Beneran nggak sih fase atau segala macamnya itu hasilnya bagus kayak gitu ya. Ini udah di dalam ruangan studio yang akustik. Kalau misalkan bukan akustik chamber ya, atau akustik yang bener-bener kedap. Ini kedap juga tapi nggak kayak akustik apa yang di pokoknya yang di konten inilah yang kalau nggak salah Payus ke Bandung. Nah, itu ditonton. Oke, kita langsung aja Tes, siap. Oke, jadi ini ditembak dalam jarak 1 meter untuk 2 tipe speaker ini. Nanti subwoofer nanti ya, karena mikrofonnya cuma 2. Dan jangan lupa kita udah siapin earplug. Jadi fungsinya kalian searching sendiri atau cari di ChatGPT. Ini penting banget kalau misalkan untuk kalian yang nggak suka suara yang terlalu besar. Oke, ini sudah di set. Langsung aja kita mulai lihat frekuensi responnya. Oke, jadi secara respon yang dibilang sama Angga, apakah dia benar? Dari 40 dari 45 lah ya. 45. Oke, jadi dia sebenarnya 45 itu udah kebaca di ya kira-kira kalau nolnya itu di sini, 45-nya itu udah kebaca di minus 6 dB lah. Setelah itu dia jalan. Kira-kira seperti ini frekuensi responnya. Bagus atau enggak? Gue bilang nih bagus. Kenapa? Karena dia bisa terlihat flat gitu ya. Kalau kita coba di 1/6 oktav, kalian bisa lihat. 1/6 oktav, kalau misalkan di 1/12 oktav, kalian lihat. Frekuensinya flat gitu ya. Jadi untuk belajar oktav kalian bisa tonton di kelas DK sama Pak Yosua. Oke. Terus gua akan coba di
yang 12 gitu ya. Ini yang 15 tampilannya gini. Kita capture dulu KRX 15. Oke, sekarang kita pindah ke 12. Tolong di mute. Oke, Pak Angga tolong di mute yang 15. Oh, ya. Kita akan pindah ke 12. Dah. Oke. Oke, ini sekarang yang sudah yang 12 ya. Kita coba ini dulu. Find dulu. Oke. Oke, beda 0,02 milisecond, oke lah. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Gue coba matiin dulu deh yang 15. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Kira-kira seperti ini. Ini frekuensi respon dari si KRX 12. Mendekati flat nggak? Flat. Gemuk di mid itu oke lah, dia ngebantu vokal. Karena apa? Meyerson aja gemuk di mid. Meyerson pasti gemuk di mid. Nah ini frekuensi yang dimana semua speaker pasti ada naiknya. Nggak mungkin dari frekuensi ini dia flat, nggak. Pasti ada naiknya. Nah, di sini dari ke belakang dia flat. Bisa dibilang flat, high-nya agak sedikit naik. Oke lah, kayak gitu ya. Pasenya seperti ini. Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman bingung cara baca fase, kalian bisa tinggal komen aja di setiap konten Promedia bilang bahas fase dong, gimana cara bahas fase sebuah speaker. Nanti mungkin dibahas sama Pak Yosua gitu ya. Oke. Kita lanjut ke subwoofer kali ya. Untuk frekuensi responnya. Oke. Subwoofernya udah kita set. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini beneran udah kita set, taruh di bawah. Nanti kita coba cek bener nggak sih frekuensi responnya itu dari 30 atau 40 tadi sampai 110 Hz kayak gitu ya. Ini kita coba cek ya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat bener nggak sih, sesuai fakta nggak sih 30 Hz sampai 110 Hz. Ini aja gua di 31 aja dia udah sampai sini nih. Berarti dia bisa dibilang adalah 30 Hz-nya adalah gitu ya. Tapi dia mentok overnya itu di atasnya itu di 40 Hz kayak gitu. Nah, di sini kira-kira turun sampai 110 dB. Oke. Ya bisa dibilang oke lah, turunnya udah sampai 110 sih, udah turun sini. Tapi fakta atau enggak yang disebutkan Pak Angga, fakta gitu ya. Jadi 15-12-nya dan subwoofernya itu fakta kayak gitu. Ini secara pasenya, terus ini KRX-nya. Wih, KRX sama subnya itu tuh, subnya di sini. KRX 12-nya di situ dia udah summing ya. Udah summing, nggak perlu di delay. Sama 15-nya dia perlu di delay kayak gitu. Oke, sebelum kita coba cek sound, kita coba dilihat delay ya. Jadi gue penasaran tentang delaynya dari si KRX itu bener atau enggak. Oke, sekarang kita coba ping noise yang 15. Oke, ini 15. Lalu kita pindah ke 18. Oke. Nah, sekarang gue coba yang 15, dia bergeser nggak gitu delaynya ya. Karena harusnya sih sini udah pasenya udah sama sih. Tinggal paling ganti dikit doang. Cuma penasaran aja.
Oke. Lihat pasirnya. Oh, dia bergeser ya. Dia bergeser nih. Oke, berarti ini fungsi ya. Ini fungsi delaynya. Nah, sekarang kita coba cek sound. Oke, sebelum cek sound, ini saya ada penampilan aplikasi ya, di mana di aplikasi smartphone ataupun handphone dengan yang di speaker gitu. Nah, ini saya connect dengan QRX yang 15. Oke, ini contoh volume. Jadi apapun yang dikontrol lewat apps langsung berubah di kontrol di speakernya ya. Lihat. Set. Ini dB-nya. Tuh. Ini dikontrol lewat HP, dB-nya. Lalu ini yang tadi. Tuh, dia kedip-kedip. Lalu ke edit. Nah, di edit pun sama ya. Di sini channel ya. Yang channel pasti yang bergerak yang di atas. Karena ini kan volume channel. Tuh. Ya, berubah ya. Ini langsung sinkron dengan yang speaker. Lalu ini sama sih, pasti sinkron semua. Ya. Contoh dari volume. Di sini juga pasti sama. Oke, mungkin sudah cukup ya dari segi aplikasi dan speaker. Kita langsung ke cek sound. serve you better. Nah, netizen se-Indonesia Raya, seru banget kan tadi. Gimana nggak dikulik sama Yana? Dibedah semua pokoknya tadi ya. Dibedah sampai semua, dari Pak. Smart Life, sampai dari digeber. Sampai apps-nya juga tadi ya, seru banget gitu ya. Detail sih Pak itu Pak. Waduh, thank you banget. Kita sudah dikasih kesempatan untuk bedah dulu sebelum dipasarkan. Sehingga netizen se-Indonesia Raya tidak beli kucing dalam karung gitu. Tapi beli speaker di dalam karung gitu ya. Kualitasnya sudah tahu dulu gitu di dalam kardus yang sangat keren banget tadi. Bahkan ada ASMR opening box-nya segala tadi keren banget. Oke, jadi netizen se-Indonesia Raya kalau Anda membutuhkan produk baru Keysound Pro Audio silakan hubungi Angga di nomor yang tadi sering disebutkan dan terus pantengin Pro Media Innovative Solution Channel. Ada konten edukasi, berani belajar audio di sini, ada beser bedah konser, ada baperan, bedah pameran, dan ada begitu banyak hal-hal yang bisa jadi berkah untuk industri pro audio. Bukan untuk kemajuan dan kebaikan kami semata, tapi demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus pro audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sama-sama nggak? Peace! Pro Media, we serve you better.